Guru kita Habib Adlan beserta Ustadz Abdurrahman yang akan mengisi tausiah kita pada siang hari ini. Kepada Habib Adlan, waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslih biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub talibu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa tsabbit lisani bi jahin nabi wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram yang saya cintai, yang saya hormati, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Umar. InsyaAllah Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul semua hajatnya, Allah jaga keluarganya, Allah menangkan harakah dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan para ustazah beserta hadirin beserta hadirat, ibu-ibu jamaah pengajian yang pada hari ini hadir dalam acara santunan pengajian bulanan sekaligus santunan. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin gak bisa ikut acara sampai selesai. Kebetulan ada tugas nemenin guru. Setelah dari sini mungkin izin langsung pamit. Dan sekarang mungkin cerita aja ya, berkaitan dengan anak yatim. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung siapa orang yang menyantuni anak yatim. Beruntung siapa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Karena di dalam kitab yang tadi disebutkan, suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kharajan Nabi keluar melaksanakan salat Idul Fitri li ajli salatil Id. Di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak kecil sedang bermain. Kharajan Nabi li ajli salatil Id fara'a as-sibyana yal'abun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak kecil lagi main tuh kayak begitu tuh. Tuh, kurang lebih contohnya ada. Alhamdulillah. Nabi lihat anak kecil lagi main. Saat Nabi ingin berangkat salat Id, lalu Nabi SAW melihat di antara mereka yang sedang bergembira, di antara mereka yang sedang sukacita menyambut datangnya hari Idul Fitri pun anak-anak kecil bermain dengan riang gembira. Tapi di antara mereka ada seorang anak yang menyendiri. Ini anak misahin diri dari kelompoknya.
Dia menyendiri, nangis, sedih. Lalu dihampiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini sayangnya Nabi sama anak ya yatim. Didatengin sama Nabi Muhammad. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Wa huwa lam ya'lam annahu nabi. Lam ya'rif annahu nabi. Sedangkan si anak kecil ini enggak tahu kalau yang nanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab si anak? Da'ani ayyuhar rajul. Biarkan aku wahai pemuda, biarkan aku, tinggalkan aku wahai laki-laki. Lalu ditanya lagi oleh Nabi SAW, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Sampai detik itu si anak belum tahu, Bu, kalau yang nanya ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh si anak, apa kata anak tersebut? Fa inna abi mata fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah. Wahai laki-laki, aku sedih karena ayahku meninggal dunia. Aku sedih karena ayahku meninggalkanku. Fi ahdal ghazawat ma'a Rasulillah, di dalam satu peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, lalu ibuku menikah lagi dengan orang selain ayahku. Fa akhadha dari wa akala mali, dan ibuku mengambil tempat tinggalku. Wa akala mali, dan dia mengambil hartaku. Fasirtu kama tarani, maka jadilah aku seperti apa yang kau lihat. Aku sedih, aku tidak berpakaian Id, aku tidak berpakaian baru seperti layaknya anak-anak yang bergembira menyambut hari Idul Fitri. Falamma ata yaumal Id, lalu anak tadi kembali bercerita kepada Rasulullah, yang pada saat itu anak tersebut masih belum tahu kalau yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ata yaumal Id, lalu ketika datang hari Id, kesedihanku bertambah wahai laki-laki. Aku semakin sedih, aku semakin gundah, aku semakin galau, karena aku harus menghadapi hari Idul Fitri dengan keadaan yang tidak aku inginkan. Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini anak tadinya menyendiri, Bu, diasingkan oleh teman-temannya, gak diajak main, istilahnya dicuekin, dianggurin. Ya bener gak? Ibu-ibu kira-kira kalau dianggurin enak apa enggak? Kalau Habib kan tadi datang baru sampai langsung dikasih kue, enak banget. Ya. Kalau dianggurin mas saya pulang duluan tadi. Ya iya. Iya Mi. Mendingan pulang dah kalau dianggurin. Itu keadaan paling gak enak. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayah yang penyayang bagi anak yatim dan janda. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam kitab maulidnya dikatakan, wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatim wal armalah. Nabi itu paling sayang sama anak yatim dan janda. Nabi dulu belum kelar. Nabi paling sayang sama anak yatim dan itu kalau ibu-ibu tahu ya, dulu di Condet tuh
ada namanya Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad alaihi ridwanullah rahimahullah rahmatan berat. Itu beliau setiap hari Jumat, kalau kita habis sholat Jumat di Al-Hawi di Condet tuh, itu janda-janda ngantri sampai Gang Ciliwung. Dari Al-Hawi sampai Gang Ciliwung ngantri, dikasih apa sama Habib Abdul Qadir, dikasih fulus, dimuliakan, dibahagiakan. Habis dikasih fulus suruh pulang. Ya, insyaallah Anda bisa begitu, amin. Amin ya rabbal. Maka Anda beda, yang tua kasih duit 200 pulang. Oh ya, yang muda 600. Ya, ya. Nggak adil ya. Tapi kan ini muda semua ini. Muda semua. Ntar di surga maka gak ada nenek-nenek, tanya Ustaz Rahman. Ada. Lah iya benar. Sampai mana itu tadi? Enggak. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Amma tarda an akuna laka abad wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan. Wahai anak kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau aku menjadi ayahmu, wa Aisyatu ummat, dan Aisyah menjadi ibumu, wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudaramu, wal Hasan wal Husain ikhwatan, dan Hasan Husain menjadi saudaramu. Apa jawaban si anak tadi? Setelah mendengar kata Nabi SAW, anak tadi baru sadar kalau yang sedari tadi diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh si anak, "Akaifa la arda ya Rasulullah?" Bagaimana saya enggak mau wahai Rasulullah? Lalu diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau, dipakaikan pakaian diberikan makanan yang baik, diberikan wewangian yang bagus. Kembali si anak tadi mau bermain bersama teman-temannya, lalu teman-temannya heran. Apa kata teman-temannya? Tadi ini engkau sedih, tadi engkau nggak berpakaian, tadi engkau diasingkan, lalu kenapa sekarang engkau berpakaian bagus, engkau begitu wangi, engkau begitu ceria? Ya, kata si anak tadi, tadinya aku tidak berpakaian. Artinya, ya nggak punya baju nggak punya baju lebaran. Tadinya aku sedih, tadinya aku gundah, tadinya aku galau. Ya. Lalu Nabi SAW mengangkatku sebagai anaknya. Shallu ala Muhammad. Dan Fatimah sebagai saudariku, wa Aisyatu ummah, dan Aisyah sebagai ibuku, wal Hasan wal Husain ikhwatan, wa Aliyun amman, dan Ali sebagai pamanku, Hasan Husain sebagai saudaraku. Lalu anak-anak yang bermain tadi mengatakan apa? Ketika melihat kejadian tersebut, ya, teman-temannya bilang apa? Ya laita aba'ana mata fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah. Alangkah indahnya jika ayah kami yang meninggal dunia di dalam satu peperangan bersama Rasulullah. Ini bukan nyumpahin bapaknya mati, enggak. Ini saking mulia kedudukan seorang anak yatim di hadapan Allah dan Rasulnya, sampai anak-anak yang lain menginginkan mereka diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Sebegitu Nabi SAW mencintai anak-anak yatim.
Dan hari ini ibu-ibu nggak cuma ngaji, tapi juga menyantuni anak-anak ya, anak-anak yatim. Luar biasa, luar biasa. Para ulama-ulama terdahulu kalau dia punya anak, selalu anaknya didoakan. Ibu-ibu boleh nih doain anaknya. Apa doanya? Kata ulama-ulama terdahulu, Allahumma ja'alhu qurratul ain li sayyidil kaunain. Ya Allah, jadikan anak saya ini, jadikan dia adalah anak yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini insya Allah mengukir senyum di wajah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, ibu-ibu yang hadir yang di rumah punya anak, semuanya anak-anaknya bisa ngebanggain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena buat apa kita punya jiwa, kita punya harta, kita punya segala macam keindahan-keindahan dunia, kalau semuanya itu termasuk anak kita, kalau semuanya nggak bikin girang Nabi Muhammad, buat apa? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan anak saya qurratul ain li sayyidil kaunain, kebanggaan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibu-ibu udah paling enak dah. Ibu-ibu paling enak. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi ba'atha Muhammadan nabiyya, demi Allah yang telah mengutus Muhammad sebagai seorang nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza shallatil mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabi thamaniyati syi'ti. Kata Nabi, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan paling gampang masuk surga idza salatil mar'ata khamsaha, kalau itu perempuan menjaga salat 5 waktu, wasamat syahraha, dan menjaga puasa yang wajib pada bulannya yaitu bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dan dia taat sama suaminya, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabi thamaniyati syi'ti, katakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya jaga sholat 5 waktu, jaga puasa di bulannya, juga jaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, juga jadi ibu-ibu yang istri yang taat sama suaminya. Kenapa dengan begitu doang bisa masuk surga? Karena perempuan susah buat ibadah dengan sempurna. Kenapa? Karena ada yang namanya datang bulan, ya. Kalau laki-laki mah nggak ada. Makanya murid-murid nih Sadam, Eji, kalau tidak sholat berarti Habib husnuzon dia lagi dapat. Betul? Ya iya, orang nggak ada dapat, pakai nggak ada sholat, begitu. Mudah-mudahan semuanya banggain Nabi Muhammad SAW. Harta kita bisa banggain Nabi Muhammad, anak kita bisa banggain Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Habib terakhir ngundang, ya, tanggal 30, khususnya untuk guru kita juga, tanggal 30 Desember, ya, hari Jumat malam Sabtu. Belum. Besoknya tahun baru. Hari Jumat malam Sabtu, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW di kediaman mertua saya. Ya, catat ibu-ibu hadir, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Nah, sebelumnya Habib minta izin, biar apa? Biar kita bikin bangga Nabi Muhammad SAW. Nanti pas ibu-ibu pulang, ya, atau mau sekarang mungkin nggak apa-apa, Habib minta tolong bantuin buat acara maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti lebih gamblangnya, lebih jelasnya, lebih detailnya oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Omar. Ya, tapi mohon maaf, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.